Pembahasan yang pertama, mungkin kita salah faham tentang rezeki. Menurut kita rezeki itu adalah uang. Menurut kita rezeki itu adalah emas. Menurut kita rezeki itu adalah harta. Sehingga kalau tidak dapat uang, tidak dapat emas, tidak dapat harta, kita menganggap tidak dapat rezeki. Kita luruskan dulu pemahaman kita tentang rezeki. Semua pemberian Allah yang membuat kita menjadi taat itu adalah rezeki. Semua pemberian Allah yang membuat kita menjadi taat itu adalah rezeki. Rezeki dibagi dua. Ada rezeki yang zahir, ada rezeki yang batin. Rezeki yang terlihat, rezeki yang tidak terlihat. Rezeki yang zahir, makulat yang dimakan, nasi, beras, tiwul, getuk. Masyrubat yang diminum, air, sirup, teh, kopi, susu, madu. Malbusat yang dipakai, kain, sarung, baju, koko, mukena, peci, topi, jilbab, rumah, motor, mobil, sepeda. Markubat yang ditunggangi, dinaiki, dikendarai, unta, kereta api, pesawat. Ini jenis rezeki yang zahir, yang kelihatan. Ada rezeki yang tidak kelihatan. Ketenangan, kebahagiaan, hidayah, istiqomah, sabar, ridho, tawakal, ingat Allah. Jadi ketika orang sudah berusaha, lalu kemudian dia merasa tidak dapat tiga. Enggak dapat emas, enggak dapat uang, enggak dapat harta. Saya enggak dapat rezeki. Padahal dia sudah dapat rezeki dalam bentuk sehat. Padahal dia sudah dapat rezeki dalam bentuk istri solihah. Padahal dia dapat rezeki dalam bentuk anak. Padahal dia sudah dapat rezeki dalam bentuk pekerjaan. Padahal dia sudah dapat rezeki dalam bentuk والضحى والليل إذا سجى ما ودعك. Bisa sholat, menempelkan keningnya ke lantai, itu rezeki. Berapa banyak orang yang sehat tapi nggak dapat rezeki untuk melaksanakan sholat, malas saja. Jadi yang pertama, kerja keras sudah mati-matian tapi rezeki kok gitu-gitu aja. Ternyata salah faham tentang rezeki. Nggak ngerti tentang rezeki. Maka udah kita jelaskan yang pertama, bahwa rezeki semua pemberian Allah yang membawa kita menjadi taat dalam dua bentuk, yang kelihatan, yang kedua yang tidak kelihatan. Ini pembahasan yang pertama. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, meninggal 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Innar rajula, ada seseorang, la yuhramur rizqu, terhalang rezekinya. Dia tidak dapat rezeki. Bidzambi yusibuhu, karena melakukan perbuatan dosa. Ada orang yang dihalangi rezekinya, yang terkendala rezekinya, yang tertahan rezekinya, yang tertunda rezekinya, yang di-cancel rezekinya. Kenapa? Bidzambi yusibuh, karena dosa yang dia lakukan. Bukankah rezeki sudah ditetapkan Allah? Ya. Yamhullahu ma yasha
Allah Maha Kuasa untuk menghapus ketetapan rezeki. Sudah ditetapkan, Allah Maha Kuasa untuk menghapus. Wa yuthbit, dan Allah juga Maha Kuasa untuk menetapkannya tetap ada. Wa indahu ummul kitab, karena induk kitab Lauh Mahfuz, buku catatan segala amal, umur, perbuatan, rezeki, langkah, ajal, maut, tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan kemudian rezekinya itu ditahan, di-cancel, di-delete, dibuang, dipending. Kenapa? Bidzambi, karena perbuatan dosa. Bisa rezeki itu menghalangi, bisa dosa itu menghalangi rezeki. Iya. Hadisnya hadis sahih. Innar rajula la yuhramur rizqu bidzambi yusibu. Ada orang yang terhalang rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Jadi kita introspeksi diri, muhasabah, merenung, apa dosa yang saya lakukan. Sebaliknya ketika dia bertaubat, dia beristighfar, dia beramal soleh, maka balasannya ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibalas dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, unpredictable, tidak terprediksikan. Hebatnya Islam. Wajib bayar zakat. Enggak mampu dapat zakat. Wajib puasa. Enggak mampu bayar fidyah. Enggak mampu bayar fidyah, nerima fidyah. Buat dosa, rezeki tertahan, tercancel. Istighfar, taubat, razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Betapa baiknya Allah. Ini rezeki untukmu. Kau buat dosa, yumsik, ditahan Allah. Kau taubat, min haitsu la yahtasib, kau dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi bahwa maksiat, dosa menghalangi rezeki, ya, dalilnya sahih. Berikutnya yang ketiga, surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu kampung, suatu kota, suatu kerajaan, suatu negara, suatu negeri, amanu, mereka beriman. Wattaqau, mereka takut kepada Allah. Allah cuma minta dua. Seandainya mereka beriman, percaya pada Allah, wattaqau, dan mereka takut kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barakah, 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 rezeki, rezeki. Barakah dari air langit turun hujan, tumbuh kelapa, tumbuh pisang, tumbuh ubi, tumbuh sayur, tumbuh bunga. Barakatin, barakat, barakah, barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami ambil rezeki itu. Ini menunjukkan bahwa syarat Allah memberikan rezeki, pertama amanu, beriman. Yang kedua wattaqau, takut kepada Allah. Ketika beriman, bertakwa, ini rezeki.
ketika tidak ada iman, tidak ada takwa, akhadnahum, kami ambil, kami cabut. Jadi salah satu penyebab kenapa kerja keras mati-matian, tapi rezeki gitu-gitu aja, karena diambil Allah. Akhadnahum, kami cabut, kami ambil. Kenapa diambil Allah? Walau anna ahlal qura amanu, beriman, percaya, wattaqau, bertakwa. Ada iman, ada takwa, kami kasih. Tak ada iman, tak ada takwa, kami cabut. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat, hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang keempat ini hadis. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya. Wa yunsa'alahu fi athari, mau panjang umurnya. Siapa yang mau lapang rezekinya, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Apa kebalikan dari hadis ini? Siapa yang mau panjang umur, murah rezeki, silaturahim. Apa kebalikannya? Orang yang memutus silaturahim, maka tidak dapat panjang umur dan tidak dapat kelapangan rezeki. Kelapangan rezeki dan panjang umur dicopot, dicabut gara-gara memutus tali silaturahim. Sebetulnya kemarin ada beasiswa, Pak, tapi saya lupa ngirim ke nomor Bapak. Kenapa? Karena sudah putus silaturahim. Sebetulnya kemarin ada tes penerimaan pegawai, tapi saya lupa. Saya cari-cari nomor kok nggak ada, gara-gara sudah putus. Rasional, saya mau menjelaskan yang rasional. Itu orang-orang barat nggak ada silaturahim, rezekinya lancar. Mereka nggak nyebutnya silaturahim. Mereka mengemasnya dalam acara coffee morning, family gathering. Coffee morning, minum kopi, ngobrol-ngobrol. Family gathering, bawa anak, bawa istri, barbecue, makan, minum, ngobrol, silaturahim. Sebetulnya mereka silaturahim, cuma tidak menyebutnya silaturahim. Oke, berikutnya yang kelima. Yang kelima ini menurut Imam Ibnul Qayyim. Nama kitabnya Al-Jawab Al-Kafi. Kata beliau, maksiat itu menghapus 5 berkah yang dihapus oleh maksiat. Yang pertama, innaha tumhiqu barakatal umri, berkah umur. Umur gak ada berkahnya. Hari berubah jadi pekan-pekan berubah jadi bulan-bulan berganti jadi tahun-tahun berganti jadi windu, tapi umur gak ada berkah. Yang kedua, barakatul rizqi, berkah rezeki dalam bentuk yang zahir, uang, emas, harta. Banyak tapi enggak ada berkahnya. Yang ketiga, wa barakatul ilmi, berkah ilmu dicabut. Berilmu tapi ilmunya enggak ada berkah, hanya sampai di seminar, hanya sampai di ceramah, tidak mendatangkan berkah. Yang keempat, wa barakatul amal, berkah amal. Beramal memang, puasa rajin, sholat, tapi nggak ada berkahnya. Tidak berubah ke perilaku, tidak berubah kepada mindset, tidak berubah kepada ucapan, tidak berubah kepada tindakan.
Wa barakatal amali, yang keempat. Berkah amal. Banyak amalnya. Tapi sibuk-sibuk sendiri aja, nggak ada berkah, nggak ada manfaat. Yang terakhir, wa barakatat ta'ah. Taat orangnya, lembut. Tapi nggak ada berkah. Wa barakatat ta'ati, dan keberkahan ketaatan dicabut oleh perbuatan maksiat. Itu tema kita malam ini, kerja keras mati-matian, tapi rezeki gitu-gitu aja, salah satu penyebabnya. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dengan interaktif. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya yang sudah disampaikan oleh guru kita malam hari ini. Insyaallah ini sebagai materi pembuka ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan langsung saja Bapak Ibu karena waktunya cukup mepet, hanya ada 30 menit ke depan. Kita langsung masuk ke sesi interaktif, sesi dialog untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, saya persilahkan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ini bisa menggunakan fitur raise hand, angkat tangan. Ya, kita akan pilih dari beberapa orang Bapak Ibu yang sudah angkat tangan. Saya persilahkan untuk yang pertama Ibu Winda Mustika Sari. Silakan Ibu dibuka mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Langsung saja Ustadz. Silakan. Alhamdulillah kebetulan saya ini seorang ibu rumah tangga dan juga penjahit. Insya Allah untuk pekerjaan rumah juga kewajiban sebagai ibu rumah tangga insya Allah tetap terjalankan. Yang ingin saya tanyakan untuk mencari rezeki bagi ibu atau istri seperti saya ini, apakah punya tujuan untuk ingin menabung gitu nggih? Menabung untuk ikhtiar ke Baitullah dan memiliki target. Menurut Ustadz bagaimana? Sebaiknya ibu seperti saya ini menabung dengan santai atau memiliki target. Itu saja Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dalam pertanyaan Ibu ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang perempuan bekerja. Perempuan bekerja boleh dengan dalil dari hadis tentang Asma keluar rumah mencari makan ternak. Nabi tidak melarang, malah Nabi membantu membawakan pulang. Itu dalil hadis takriri bahwa perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku, izin suami, tidak melalaikan kewajiban, tidak menimbulkan fitnah, tidak berdua-duaan dengan laki-laki, tidak musafir tanpa mahram, dan seterusnya. Jadi kalau ibu punya life skill, punya kemampuan menjahit, lalu mengambil pekerjaan setelah masakkan suami sarapan, setelah beliau pergi kerja, ada waktu kosong menjahit, hasilnya dijual. Hukumnya mubah, hukumnya boleh, duitnya halal. Yang kedua,
tentang hasil dari usaha yang ibu lakukan, apakah buka warung, apakah jualan online, ataukah menjahit. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya adalah mubah, boleh. Jadi kalau pekerjaannya boleh, maka hasilnya juga boleh. Yang ketiga, hasilnya ibu tabung untuk berangkat umroh. Apakah tabung nyantai atau punya target? Saya punya target 1 bulan dapat sekian, sehingga dalam sekian bulan saya nabung, saya berangkat. Pakai target boleh. Mana dalilnya boleh pakai target? Kamu akan merebut Yaman, kamu akan merebut Syam, kamu akan merebut Rom, kamu akan merebut Konstantinopel. Itu target. Selama tidak dengan target itu malah menyulitkan hidup, mempersempit pikiran, stres kalau enggak tercapai, apalagi sampai masuk dalam perbuatan haram, tipu-tipu, itu baru nggak boleh. Tapi kalau dia hanya sekedar target sekian bulan, sekian tahun, maka hukumnya boleh. Karena Nabi sendiri pun menyebutkan beberapa hadis tentang target untuk membebaskan Konstantinopel, membebaskan Rom. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khair atas jawabannya Ustadz. Dan juga terima kasih Ibu Winda, semoga terjawab atas pertanyaannya. Kami langsung lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Saya persilahkan berikutnya kepada Bapak Ali Syapri. Monggo Bapak dibuka mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lewat Zoom tapi saya bisa berinteraksi langsung kepada Ustadz Abdul Somad. Yang pertama barangkali Ustadz, saya seorang guru, melaksanakan tugas ini sudah 20 tahun lebih. Kemudian saya pernah ada di di titik yang mungkin menurut saya sudah sejahtera lah begitu Ustadz. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, saya merasakan ada sesuatu yang hilang dari diri saya. Jujur, saya pernah melakukan satu dosa dan saya akui itu dalam sholat tobat. Dan saya lakukan setiap malam itu Ustadz. Sholat tobat itu tidak pernah lepas. Yang pertama. Yang kedua, saya mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa rezeki itu tidak hanya berupa uang, harta, ataupun sebagainya. Akhirnya nemu cara me time paling asik tanpa ganggu anak ataupun suami. Biasanya baru juga masuk rezeki. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustadz. Saya ingin tetap istiqomah Ustadz di jalan yang saya pilih. Saya tidak ingin lagi seperti yang sudah saya lalui. Maka saya mohon kepada Ustadz, tips apa yang harus saya lakukan untuk tetap berada di jalan itu, tetap istiqomah dalam ibadah itu. Apakah salah kalau misalnya setiap di sepertiga malam itu
sebelum tahajud saya laksanakan sholat tobat dulu. Barangkali itu aja barangkali Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Siapa saja yang khilaf salah buat dosa. Tsumma yatatahhar, kemudian dia bersuci. Mandi, wudu, tayammum. Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia istighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dosanya. Dalil ini umum, tidak dibatasi pagi, petang, siang, malam, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, enggak. Umum, kapan saja. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, siapa yang khilaf salah buat dosa, tsumma yatatahhar, mandi, wudu, tayammum, tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Itu yang disebut dengan salat sunat taubat. Salat taubat tidak terbatas waktu, tidak terbatas kapan, tidak terbatas ayat, bebas selama bukan waktu-waktu terlarang. Jadi melaksanakan salat sunat taubat baik, bagus, sunnah. Kemudian bagaimana setelah bertaubat supaya istiqomah? Yang pertama ngaji. Ngaji akidah, ngaji fikih, ngaji akhlak, ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji usul fikih, ngaji tasawuf. Karena dengan ngaji itu kita jadi istiqomah. Yang kedua, suhbah, bersama dengan orang-orang soleh. Suhbatus salihin. Di masjid, dengan imam, dengan pak kiai, dengan ustadz. Di lingkungan sekitar, dengan teman-teman majelis pengajian. Di medsos, di grup-grup WA, dengan kawan-kawan yang ngaji. Suhbah yang kedua. Yang ketiga, menjenguk orang sakit. Kalau ada orang sakit, dijenguk, itu bisa mendatangkan istiqomah. Yang keempat, memberi makan fakir miskin, anak yatim, du'afa. Itu bisa mendatangkan istiqomah. Yang terakhir, yang kelima, menjenguk orang mati, orang meninggal. Apalagi kalau sempat memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, itu membangkitkan semangat untuk istiqomah. Demikian, Pak. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Terima kasih juga untuk Bapak Ali Sapri, semoga terjawab atas pertanyaannya. Cukup singkat waktunya, kami izin untuk melanjutkan ke penanya selanjutnya. Saya persilahkan setelah ini kepada Ibu Tuti Liana. Silakan Ibu, dibuka mic-nya. Ya, sudah terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini terkait dengan pertanyaan Bapak yang sebelumnya, Ustadz. Langsung saja ya, saya Tuti Liana dari Aceh. Ingin nanyakan mengenai seseorang yang terhalang rezekinya karena perbuatan dosa tadi. Jadi kan dianjurkan beristighfar dan memohon ampun gitu. Jadi ada istilah katanya istighfar kita itu sudah tidak tajam lagi, makanya ditambah dengan sholat taubat ya Ustadz ya. Nah, itu mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana maksudnya tidak tajam lagi gitu, apakah istighfar tadi ditinggalkan atau cukup sholat taubat saja, atau bagaimana Ustadz, dan bagaimana jumlah rakaat sholat taubat kita itu.
dan waktu-waktunya. Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma satu. Baik, jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih Ibu Tuti Liana, semoga terjawab ya, Masya Allah. Kami langsung lanjutkan kepada peserta selanjutnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tadi ada kekurangan, ada kendala, sempat error aplikasi untuk streamingnya. Kami lanjutkan saja langsung ke penanya berikutnya ya. Saya persilahkan kepada penanya selanjutnya. Wah, banyak banget ini. Ada 20 lebih yang raise hand. Bapak Muhammad Lutfi Nasution. Silakan Bapak dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Mic-nya Bapak, mohon maaf. Mic-nya dibuka lagi. Ya, silakan. Ini Silakan. ada kejadian di kampung kami kemarin, kejadian kambingnya besar atau sapinya besar, tapi kata
petuang kurbannya belum cukup umur. Jadi bolehkah untuk dikurban, Ustaz? Dan kenapa mesti 2 tahun, Ustaz? Kalau sudah besar, katanya ada juga ulama yang berpendapat boleh asalkan besar. Cuman kami belum berani karena belum menemukan hadisnya, Ustaz. Begitu saja. Kalau dia kambing 2 tahun, 2 tahun genap, kemudian ada yang 1 tahun masuk 2, penetapan umur-umur itu berdasarkan hadis Nabi dan pendapat ulama. Karena kalau hewan itu tidak cukup umur, dagingnya itu lebih banyak lemaknya. Bukan masalah besar badannya. Kambing kalau dia tidak cukup umur itu lebih banyak lemaknya. Sedangkan yang mau dimakan ini dagingnya. Nanti ditengok, disumpah orang, apa ini kurban ini. Tapi kalau ada orang berkurban, iya kurbannya tetap sah, tapi tidak afdal. Jadi nggak usah kita tawar-tawar syarat yang udah ditetapkan ulama itu. Nggak usah kita mau jadi mujtahid. Kita bertaklid saja, ikuti saja yang udah dibuat ulama itu. Kalau mau modif knalpot aja pun ditangkap polsek sekarang. Apalagi memodif agama. Ikuti aja. Kalau kata dia syaratnya 2 tahun, 2 tahun. Kalau syaratnya 1,5 tahun, 1,5 tahun. Mereka berijtihad itu, mereka sudah alim. Kenapa ijtihad tukang bengkel kita ikut? Kenapa ijtihad servis handphone kita ikut? Kenapa ijtihad ulama kita nggak mau ikut? Berarti kan kita menyepelekan ulama. Ijtihad tukang kita ikut. Ijtihad teknisi HP kita ikut. Pas ijtihad ulama kita bilang, aku lebih tahu lagi, ini dagingnya lebih banyak. Ikuti aja apa kata ulama. Lebih selamat kita beramal, ini ikut ulama. Makanya ngaji ke guru, baca kitab, ikuti apa kata ulama. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ulil amri di situ menurut salah satu pendapat adalah ulama. Ikuti ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Walaupun konteks pertanyaan Pak Lutfi tentang umur, maksud saya semua ibadah ini ikuti ulama, mazhab Syafi'i yang kita amalkan. Selamat insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya persilakan untuk penanya selanjutnya langsung saja kepada Ibu Istadir Nata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, saya dari Lombok NTB. Begini Pak Ustadz, saya kan punya anak berkebutuhan khusus. Nah kemudian kebutuhannya itu Masya Allah lumayan banyak kayak gitu. Dan memang kami meyakini setiap anak kan punya rezeki masing-masing. Nah setiap kebutuhannya setiap susunya, karena dia kan kemarin pakai selang NGT gitu kan Pak Ustadz ya. Nah itu seringkali dicopot dan itu memang tidak ditanggung BPJS. Kemudian dia juga ada beberapa terapi yang tidak di-cover oleh rumah sakit kayak gitu. Nah setiap susunya habis, kemudian selang NGT-nya lepas, karena itu hampir setiap hari terlepas selang NGT-nya, dan itu kalau dikalikan per bulan itu Masya Allah biayanya sangat besar kayak gitu. Dan Alhamdulillah setiap kami butuh uang, itu rezeki itu selalu ada.
Seperti itu Pak Ustadz. Dan saya dan suami saya mohon izin, bukan mau hitung-hitungan kayak gitu. Kemarin pas kami lagi butuh biaya besar, Allah itu ngasih kami, tidak mempersulit kami kayak gitu. Allah itu selalu memberikan kami sesuai dengan yang kami perlukan gitu. Tapi sekarang saat kami tidak membutuhkan biaya itu lagi karena anak ini sudah dinyatakan tidak perlu menggunakan alat bantu selang untuk nutrisinya seperti itu. Nah, tadi kan Pak Ustadz bilang maksiat itu menghapus 5 berkah seperti itu. Sedangkan dalam keseharian kita seringkali kita secara sengaja ataupun tidak sengaja melihat kemaksiatan seperti itu Pak Ustadz. Apakah itu termasuk menghapus berkah rezeki dari harta seperti itu, atau memang Allah itu memberi sesuai dengan yang kita butuhkan saja seperti itu Pak Ustadz? Izin. Dan saya bertanya, apakah penyakit anak saya itu akibat dari dosa-dosa orang tuanya atau dari kakek neneknya? Karena ada beberapa dosa yang orang tua saya lakukan diturunkan ke anaknya gitu. Izin Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk yang melata di atas muka bumi ini Allah menjamin rezekinya. Tidak manusia saja. Wa ma min dabbatin. Dabbah maksudnya semua yang bergerak. Cacing, ulat, yang secara fisik penuh dengan kekurangan. Cacing dan ulat, tak berkaki, tak berkulit. Illa 'ala Allah rizquha. Allah menjamin rezeki. 2. Lan tamuta nafsun. Tidak ada makhluk yang mati. Lan tamuta nafsun. Tidak ada makhluk yang mati. Qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum rezeki dan ajalnya penuh. Kalau rezekinya 1 kilo,